sahabat traveler, saat ini kita masih berada di Kabupaten Karanganyar, tepatnya Berjo Ngargoyoso. Saat ini kita berada di Candi Sukuh. Candi Sukuh situs budaya yang masih dirawat oleh pihak Kabupaten Karanganyar, Dinas Pariwisata. Ingin tahu dalamnya seperti apa? Mari ikuti saya. Halo sahabat traveler, saat ini kita di Candi Sukuh sudah bertemu dengan Pak Gunawan selaku apa Pak namanya dan sini ya, pelestari budaya di Candi Sukuh, yang mengelola melihara di Candi Sukuh ini. Mungkin nanti Pak Gunawan bisa bercerita sedikit mengenai Candi Sukuh yang sudah dikelola, yang dipelihara sedemikian rupa menjadi bagus gitu. Monggo Pak Gunawan, ya, Candi Cetho itu mulai apa namanya muncul itu di tahun berapa? Candi Sukuh sendiri mulai ditulis ya istilahnya itu oleh ya, pemerintahan Belanda itu tahun 1815. 1815. Ya. Berarti lebih tua ini daripada di yang sana ya, kan 1928 ya kalau yang di Cetho itu. Iya. Dan secara angka tahun pun pembuatannya itu lebih tua. Oh, Candi Sukuh. Candi Sukuh itu agama apa? Hindu, sama Hindu. Di Candi Sukuh itu secara keagamaan dengan adanya lingga dan yoni, Candi Sukuh itu candi Hindu. Candi Hindu? Ya. Oh, malah candi Hindu. Ya. Terus luas berapa hektar untuk Candi Sukuh ini? Kalau area candinya sendiri itu sekitar 5.400 sekian, hampir 5.500. Ya. Tapi lokasinya ya rumah pendopo itu termasuk Candi Sukuh. Ada tempat penyimpanan arca juga. Di mana tempat penyimpanan? Ini dari sini sekitar 2 rumah dari sini. Oh, itu langsung lokasi Candi Sukuh. Iya, terus di tengah hutan juga area kita itu ada namanya Punden Situs Cemorobulus. Punden Situs Cemorobulus. Iya, tapi ya memang harus jalan kaki sekitar 45 menit. Oh. Di bawahnya ada Sendang, terus atasnya ada Situs Cemorobulus. Ya sebelah, kalau dari sini sebelah timur. Ya, di mungkin nanti tengah bisa hutan. Antar lihat sana? Kemungkinan terlalu sore ya? Ya bisa saja sebenarnya. Oh. Iya, tapi memang harus ada yang mengantar kalau sana. Benar-benar di tengah hutan gitu. Oh, tengah hutan? Iya, jalan sepeda motor dulu atau mobil, baru jalan kaki ke atas. Lewatnya sini tadi? Iya. Terus untuk apa namanya, candi ini sendiri masih aktif untuk seperti kayak di Cetho itu masih digunakan untuk apa? Memang hanya untuk istilahnya monumen atau gitu. Ya. Jadi Candi Sukuh sendiri itu secara fungsi sekarang mempunyai beberapa fungsi, selain pariwisata, ya pendidikan, penelitian, juga keagamaan masih. Masih dipakai. Umat Hindu atau masyarakat yang masih memegang erat dominasi dengan kepercayaan lokal gitu masih. Kalau sama di Cetho tinggian sana ya? Ini iya. Kalau sini baru 994 dpl. Sana kan 1.500-an. Untuk arca sendiri ini masih orisinil dari dulu atau sudah ada perombakan? Keunikan situs cagar budaya Candi Sukuh itu masih hampir
90-an% asli. Maksudnya termasuk lokasinya, dapuranya ya, walaupun sebagian tidak utuh itu masih asli. Termasuk arca-arca ini semua asli ya. Jadi kalau asli sini itu warnanya agak kemerah-merahan batunya. Oh iya. Kalau yang hitam itu landasan untuk penambahan Penguat itu ya. Iya, supaya untuk landasan arcanya. Itu batu dari Muntilan kalau ya. Terus untuk ini kayak altar ini apa Pak ini? Pak? Iya. Jadi di setiap pelataran-pelataran itu kayak ada altar. Oh. Jadi ada seorang peneliti arkeolog mengatakan bahwa Candi Sukuh itu termasuk dulunya itu menurut kajian sebagian arkeolog itu tempat kedewa guruan. Jadi seperti Meditasi pembelajaran seorang resi kepada istilahnya murid atau orang yang ingin mendalami melalui tataran hidup. Kalau di Sukuh itu istilahnya bahwa Candi Sukuh itu dengan adanya relief Kidung Udala dan Gadria dulu tempat pembersihan diri atau ruatan. Oh. Di tahapan demi tahapan pelataran itu ada kayak semacam itu terapan. Oh, berarti untuk pelataran. Ruatan. Nah, orang Jawa itu meruat ya? Ya. Salah satu candi peruatan itu di Candi Sukuh. Ada momen-momen tertentu Pak? Di bulan apa atau tahun itu? Kalau keagamaan lebih di Candi Sukuh ya perayaan. Oh. Kalau dulu pernah di Sukuh itu tiap tahun seni serawung candi karena penggiatnya yang sesepuhnya sekarang sudah meninggal. 2 tahun terakhir sudah tidak ya. Masyarakat sekitar ya bagian itu masih bersih dusun di sini. Gitu. Tapi pakai wayang? Enggak, sudah tidak. Jadi ya kayak sesaji biasa orang Jawa, pakai panggang tumpeng dan lain-lain di sini. Oh. Karena ya memang penduduknya tidak begitu banyak di sini. Oh, sini sedikit toh? Sedikit sekali. Yang atas ini cuma 9 rumah. Terus yang lain-lain bawah masih ya 1 RT masih. Ya terlalu banyak. Terus untuk ini yang kita belakang saya ini apa Pak ini? Jadi kalau arca yang besar ini dulunya tidak di sini ya, di dekat kura-kura itu. Ini Gupala, penjaga keseluruhan. Kalau arca-arca Garudia ini dulunya di sana. Itu penggambaran arca besarnya itu arca Garudia. Ya. Dalam cerita Garudia mencari air Marta dan yang sana sudah malah, itu yang cerita Garudia. Ini wujud besarnya gitu, kayak itu. Oh, jadi seandainya utuh ya seperti itu yang ini kepalanya. Yang itu ya Pak ya? Ya, ini yang menghadap selatan ini. Kalau kura-kura ini simbolnya apa Pak? Jadi kura-kura itu kaitannya dengan pembersihan diri. Dalam cerita Samudra Mantana ketika Garudia mencari air Amrita kan sebagai pengadukan lautan susu mencari air Amrita itu. Terus belakangnya itu yang tangga naik itu sebagai... Iya. Jadi ini candi Indo. Jadi juga Candi Sukuh itu secara arsitektur sangat berbeda dengan candi-candi yang lain. Nah ini candi Hindu, walaupun abad terakhir ya ini dibangun dengan Condro Sengkolo yang ada itu masa akhir Majapahit. Jadi di Jawa Tengah candi sangat muda. Nah, tapi mengadopsi seperti bangunan arsitektur sebelum Hindu Buddha yaitu punden berundak dan tempat candi utamanya itu yang paling belakang kan gitu. Oh, ya. Ini candi utamanya paling belakang. Ya, kebanyakan candi Hindu pada umumnya kan di tengah harus ya, kayak dikelilingi candi-candi yang lain. Borobudur itu ya. Ya, Prambanan. Beda sama. Ya, sangat berbeda. Dan di atas dulu ada lingga yang sekarang di Museum Nasional Jakarta. Bentuknya seperti apa? Jadi setinggi sebesar badan saya ini kurang lebih setinggi 198 cm, natural berbentuk kelamin laki-laki, dan ada 5 gelembungnya di atasnya, ada prasastinya, ada relief kerisnya. Oh, sekali ada angka tahunnya juga. Oh, berarti prasastinya itu bentuk kelamin laki-laki. Iya. Itu perwujudan lingga. Lingga. Jadi di India kan ada lingga dan yoni atau lambang suburan dan lambang penciptaan. Jadi ini yoninya. Oh, arca kura-kura terbesar itu di Sukuh. Yoni mungkin terbesar juga. Kemungkinan dipindah di Jakarta itu saat Belanda dulu. Belanda dulu. Oh, udah lama banget ya. Sudah sangat lama. Untuk kunjungan sendiri itu paling banyak pas libur apa Pak? Pas hari apa? Ya, pas hari-hari libur, hari-hari besar. Kalau pengunjung lokal ya Sabtu Minggu. Mancanegara ada? Mancanegara itu nanti biasanya Juni, Juli, Agustus itu sangat banyak ya.
di sana musim libur itu Oh, banyak, termasuk Candi Suko. Walaupun candi pinggiran ya termasuk turis asingnya banyak. tapi saya lihat turis asing itu malah di sini saya nemu di sini ya. Ya. Tapi pas di Ceto itu malah banyak kan lokal. Ya, ini dari pagi tadi kalau nggak keliru itu hampir 5 rombongan turis asing itu ada dari pagi. Ya. Karena memang selain keasliannya masih Suko, dan ini keunikannya bangunan ini yang hampir sama di suku Maya itu, di Meksiko itu. Iya, Ya, suku Maya. Mereka heran rata-rata kenapa hampir sama. Jadi dari dulu itu memang sudah seperti ini. Ini Bu, Ya. misalnya bisa dikatakan candi utuh atau sudah Utuh, ya, utuh. ke Candi Induk ini. Ya memang dibukar. Bahkan 2014 sampai 2016 ini itu dibukar. Disusun, diperkuat lagi, ditata lagi karena memang banyak yang mau runtuh. Tapi tidak mengubah ornamen gitu ya? Enggak boleh ya. Karena ya memang digambar secara manual, secara sinar kayak gambar elektronik itu. Jadi komplit ya. Jadi baru dibukar. Juga keunikan Suko juga selain arca-arcanya yang berbeda, di pohon-pohon ratusan tahun itu masih ada. Bahkan yang seperti suara ombak, suara angin-angin di film itu ini kebetulan ini jarang ya berbunyi seperti itu. Oh ini jadi kita sahabat traveler, kita beruntung nih ada suara pohon ini. Itu usianya sudah ratusan tahun juga, jadi ahli-ahli botanikal itu senang sekali di situ. Ini orang gunung ini. Berarti memang ini untuk meditasi itu sangat bagus. Misalnya untuk yang bersih. Dari suara meditasi musiknya aroma terapi musik kan ini. Tapi tenang sini kan. Ya kan yang dipilih juga pohon cemara. Jadi cemara itu daunnya kayak aromaterapi, tidak merusak bangunan, terus tidak mengotori pelataran. Terus tadi melewati gapura pertama kan di sana ada di lantainya ada lambang kesuburan juga. Salah satu keunikan Candi Suko itu. Oh. Di pertemunya kelamin laki-laki perempuan. Itu masuk tadi? Iya. Termasuk Tondoro Sengkolo di bangunan candi itu di sana menghadap ke barat itu. Oh. Berarti sebetulnya ini mencerminkan manusia ya Pak ya? Iya. Ketemunya antara laki-laki dan perempuan sehingga terus kehidupan kita di dunia gitu ya. Iya. Akhirnya dalam kehidupan menuju ke kesempurnaan dengan cara peruwatan atau pembersihan. Pembersihan diri. Nanti pengen tahu lagi dalamnya seperti apa, nanti kita lihat di dalamnya dan dari atas. Ayo ikuti saya. Ya, sekarang kita sudah naik ini di candi utamanya di atas ya Pak Gunawan ya. Candi Induk. Candi Induk. Di sini terdapat sebetulnya di sini itu ada lingga yang menandakan simbol dari Dewa Siwa, 5 sifat Dewa Siwa yang bentuknya kurang lebih bentuk alat kelamin laki-laki yang ada Pak itu 5 gelembungnya tadi. 5 gelembung yang menunjukkan 5 sifat Dewa Siwa itu. Dari sini kita bisa melihat suasana pegunungan di area Candi Suko ini. Terus yang tadi untuk kepercayaan itu dalam dulu kalau ada orang mau menikah untuk mengetes keperawanan itu melewati gerbang gapura itu yang ada pagarnya itu
Jadi ada sesuatu itu masih virgin atau sudah tidak. Jadi itu namanya adat lama seperti itu. Untuk mengetahui itu, sahabat traveler, kalau ingin berkunjung ke Karanganyar, ke Candi Ceto, bisa singgah ke Candi Sukuh ini. Bisa nanti tanya ke Pak Gunawan, itu ceritanya sangat asik sekali. Dan ada lagi namanya tadi apa Cemoro Bulus. Cemoro Bulus. Jadi di situ di hutan. Itu masih ada lagi. Nanti besok kalau kita kesini lagi, kita ajak, kita review untuk Cemoro Bulus itu apa ya, seperti itu. Jadi sahabat traveler, saya rekomendasikan untuk Candi Sukuh dikunjungi dan belajar mengenai sejarah tentang budaya di Indonesia. Mari kita gali wisata Indonesia supaya bisa maju dan berkembang. Terima kasih. Jangan kemana-mana, masih ikuti di rekomendasi jalan-jalan untuk wisata selanjutnya. Terima kasih.